Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murid-murid ini sudah masuk semuakah ke room ini? Sudah, Bu. Ya, sepertinya sudah. Siapa yang tidak masuk? Dinda, Bu. Oh, Dinda, ya, Bu. Dinda, apa ada izinnya? Dinda mungkin lagi tidur, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Jadi kita harus tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah masing-masing. Nah, presensi dulu ya. Mulai dari Nopi Rusdiana. Hadir. Purnama Adi. Hadir, Bu. Zulfina Rizka. Hadir. Ya, hadir. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemarin Ibu sudah minta anak-anak untuk mempelajari tentang persamaan garis lurus. Apakah sudah membaca? Ayo, sudah mempelajari belum? Baru sedikit. Ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan persamaan garis lurus bila diketahui grafiknya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menggambar grafik bila diketahui persamaan garis lurusnya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang di sini, siapa yang tahu apa itu persamaan garis lurus? Ayo, yang sudah membaca. Apa itu Saya, persamaan Bu. garis lurus? Ya, Nopi, silahkan. Persamaan garis lurus adalah persamaan matematika yang dihasilkan dari sebuah garis lurus pada grafik. Nah, betul. Namanya garis lurus. Persamaan garis lurus, maka dia adalah persamaan matematika yang dihasilkan dari sebuah garis lurus pada grafik. Nah, nanti kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, bagaimana cara membuat persamaan garis lurus jika diketahui grafiknya. Dan yang kedua, bagaimana cara menggambar grafik jika diketahui garis lurusnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus dari sebuah garis pada grafik? Ada yang sudah membaca bagaimana caranya? Belum. Ya, kita lanjutkan saja ya kalau belum. Nah, di sini kita bisa membaca. Silahkan dicatat bagian-bagian yang terpenting ya, karena nanti di akhir ada kuis, siapa yang bisa menjawab, dia mendapatkan poin. Di sini ada 3 kondisi, lihat. Kondisi pertama, diketahui titik pada garis. Jadi, jika diketahui titik pada garis, maka rumus untuk membuat persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ingat-ingat ya. Jika diketahui titik pada garis. Nah, kemudian kondisi kedua, jika diketahui gradien dan satu titik pada garis. Misalkan gradiennya itu M, kemudian titik pada garis dimisalkan X1, Y1, maka rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian kondisi ketiga, diketahui hubungan antara dua garis. Nah, ini hanya dipakai untuk menentukan gradien. Bisa dilihat penjelasannya. Misalkan gradien garis pertama itu M1 dan gradien garis kedua itu M2. Bila
kedua garis tersebut sejajar, maka M1 sama dengan M2, dan bila kedua garis tersebut tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Di sini ada catatannya. Jadi, biasanya kondisi ketiga ini digabungkan dengan kondisi kedua, di mana kondisi ketiga ini hanya berfungsi untuk mencari M. Gitu ya, jelas? Yes. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang bermain ketapel. Nah, hasil pelemparan dari ketapelnya membentuk grafik seperti gambar berikut. Dari gambar ini, informasi apa yang dapat murid-murid tangkap? Apa, ayo? Dari grafiknya, coba dilihat, itu ada berapa titik yang dilalui oleh grafiknya? Ada berapa? 3. 3, ya. Apa saja? Negatif 1,0, 0, kemudian 0,2, dan 4. 1,4. Nah, ya. Tadi kan ada 3 kondisi. Ketika diketahui titik dari grafiknya, maka kita menggunakan kondisi ke 1. 1. Iya. Lanjut ya. Maka caranya seperti berikut. Tadi ada 3 titik, tapi pada kondisi ke-1, kita hanya memerlukan 2 titik. Maka dipilihlah 2 titik. Di sini yang dipilih titik 1,4 dan titik negatif 1,0. Maka berdasarkan rumus pada kondisi 1, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Disubstitusikanlah, misal X1-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan negatif 1, dan Y2-nya sama dengan 0. Ketika disubstitusikan dan dioperasikan, maka kita memperoleh persamaan akhir yaitu Y sama dengan 2X plus 2. Jelas? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup? Itu contoh untuk mencari persamaan garis lurus jika ada grafiknya. Sekarang kalau dibalik, bagaimana cara membuat garisnya apabila diketahui persamaan garis lurus? Yang diketahui persamaannya, yang ditanya garisnya. Nah, untuk ini juga ada 3 kondisi. Silakan disimak ya. Ada 3 kondisi. Bila persamaannya hanya sebatas X sama dengan C, maka kita hanya perlu menarik satu garis lurus ke atas yang melewati titik X sama dengan C. Kemudian kondisi kedua, bila persamaannya Y sama dengan C, maka kita hanya perlu menarik garis lurus ke samping melewati titik Y sama dengan C. Kemudian kondisi ketiga, bila persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah mencari titik X saat Y sama dengan 0 dan mencari titik Y saat X sama dengan 0, kemudian kedua titik itu dihubungkan. Apa paham? Sudah paham? Paham. Ya, Bu. Untuk lebih paham, kita ke contohnya ya. Nah, tadi kan ada yang bermain ketapel. Nah, ini temannya. Dia juga bermain ketapel, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggambarkan grafiknya. Yang dia tahu hanya persamaan garis lurusnya, yaitu Y sama dengan 4 min 2X. Dapatkah murid-murid semua membantu sang anak untuk menggambar grafiknya? Coba tadi, langkah yang harus kita lakukan adalah
Ini kondisi keberapa? 1, 2, atau 3? Persamaan Y sama 3. dengan... Iya, betul. Kondisi ketiga. Jadi, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari titik X jika Y sama dengan 0. Jadi, kita perlu mensubstitusikan. Jika Y sama dengan 0, disubstitusikanlah 0 sama dengan 4 min 2X. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 2. Jadi ini ada titik pertama, yaitu 2,0. Kemudian ada langkah kedua, yaitu mencari nilai Y jika X sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan X sama dengan 0, maka diperoleh hasil Y sama dengan 4. Jadi ada titik kedua, yaitu 0,4. Sehingga kita sudah mempunyai dua titik, yaitu 2,0 dan 0,4. Nah, tinggal dihubungkan. Sehingga dua anak yang bermain ketapel tadi sama-sama sudah mengetahui apa persamaan garis lurus dari hasil ketapelnya, dan sama-sama sudah bisa menggambarkan grafik dari permainan ketapelnya. Dari sini, apa ada yang ditanyakan dulu? Belum ada. Belum, Bu. Belum ya? Ini untuk tugasnya, silahkan dicatat. Karena saya tidak akan nge-share PPT-nya ya, tadi saya sudah minta untuk dicatat. Tugasnya, buatlah satu persamaan garis lurus, gambarkan grafiknya, dan jelaskan cara keberapa yang kalian gunakan untuk menggambar grafik tersebut. Tugasnya ditulis di buku catatan, kemudian silahkan difoto, dan dikumpulkan ke grup WA dengan format nomor absen, underscore nama siswa. Saya tunggu malam sebelum pertemuan selanjutnya. Apa ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak. Jelas. Sudah jelas? Jelas. Oke. Nah, saya tadi sudah jelaskan ada kuis di belakang. Maka saya sudah menyiapkan satu lembar kertas di sini. Ada pertanyaan, nanti yang bisa menjawab silahkan tunjuk tangan terlebih dahulu sebelum saya persilahkan untuk menjawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Ada berapa kondisi untuk menentukan persamaan garis lurus apabila diketahui gambar grafiknya? Ayo, siapa yang mau jawab? Ulangi, Bu, pertanyaannya. Ada berapa kondisi untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui grafiknya? Saya, Bu. Ya, silakan, Opi. Ada 3 kondisi. Ya, betul. Dijelaskan satu-satu. Tidak perlu. Itu untuk pertanyaan selanjutnya. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana saat kita harus memakai kondisi ketiga? Siapa? Ayo, yang bisa menjelaskan bagaimana kita harus memakai kondisi ketiga. Tidak ada? Lanjut, Bu. Soal Ya, selanjutnya. jadi kondisi ketiga itu digunakan apabila kita hanya menentukan gradiennya. Jadi menentukan hubungan antara garis-garis sejajar atau tegak lurus. Oke, pertanyaan selanjutnya saja ya. Ada berapa kondisi yang dibutuhkan
untuk kita membuat garis apabila diketahui persamaan garis lurusnya. Ada berapa kondisi yang diperlukan untuk membuat garis apabila diketahui persamaan garis lurusnya? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, Zulfina, silahkan. Ada 3 kondisi, Bu. Tuh. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Coba jelaskan langkah yang perlu kita lakukan apabila persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan C. Coba. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Nopi, silahkan. Tarik garis lurus ke samping melewati titik Y sama dengan C. Iya, betul. Salah. Nah, itu untuk kegiatan kita hari ini. Jangan lupa pertemuan selanjutnya untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya juga, yaitu menganalisis kurva-kurva untuk menyimpulkan bahwa garis-garis tersebut merupakan garis-garis sejajar atau garis-garis tegak lurus. Terima kasih kalian sudah sangat aktif dengan pembelajaran hari ini. Ini ada sedikit motivasi untuk kalian. Being your best is more important than being the best. Jadi lakukan yang terbaik versi kalian. Jauh lebih bagus daripada sibuk melakukan yang terbaik versi orang lain. Jadi jangan lupa untuk tugasnya ya, dikirimkan ke grup WA, saya tunggu sebelum pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.